Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Putri, selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, yakni Bapak Haji Utangusudin SHMH beserta Bapak Ellen Jelani SHMH. Pertama-tama di sini saya akan menyampaikan bahwa kelompok kami akan menyampaikan mengenai konstitusi dan sejarah undang-undang. Lalu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Boleh di next slide-nya. Ya, yang pertama ada Aisyah Nurhidayah Amalia Putri, lalu ada Amalia Pranata Dinaya, Aulia Rahmani, dan saya sendiri yakni Diana Putri. Mulai di slide. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung saja memaparkan mengenai pengertian konstitusi. Boleh di next. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu Constituent dan bahasa Belanda yaitu Constitut yang artinya adalah undang-undang dasar. Dalam bahasa Prancis yaitu Constituer yang berarti membentuk, maksudnya adalah suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan tentang kenegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Secara umum, istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu merupakan kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Boleh di next. Lalu di sini ada konstitusi menurut para ahli. Yang pertama dari Casheware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau pemerintah dalam pemerintahannya suatu negara. Lalu ada Armstrong, konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas hak dari pemerintah dan dihubungkan antara pemerintah yang diperintah, yakni menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia. Boleh di next slide. Lalu ada menurut Suhino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasarnya yang sifatnya baik tulisan maupun tidak tulisan yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Lalu yang terakhir, menurut F. Saleh membagi konstitusi ke dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya raja, parlemen, kabinet, partai, serta partai politik. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Boleh di next. Lalu ada sifat konstitusi yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sifat konstitusi. Yang pertama, ada konstitusi dalam sifatnya formal dan material. Konstitusi dalam arti formal merupakan konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi dalam arti material adalah konstitusi yang jika dilihat dari segi isinya merupakan aturan bersifat mendasar dan fundamental. Artinya, tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asasnya saja. Kemudian ada tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi dikatakan tertulis apabila dicantumkan dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan yang tidak tertulis dalam satu naskah tertentu melainkan dalam banyak hal yang diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Boleh di next. Selanjutnya ada sifat konstitusi luwes fleksibel atau kaku rigid. Naskah konstitusi atau undang-undang konstitusi bisa fleksibel atau kaku. Kriteria yang digunakan para ahli untuk menentukan apakah suatu konstitusi fleksibel atau kaku adalah apakah telah dilakukan perubahan terhadap konstitusi atau apakah perubahan itu mudah atau tidaknya untuk mengubah suatu sesuai dengan kebutuhan zaman. Boleh next. Nah, ada sifat konstitusi dalam UUD 1945. Pasal 19 ayat 2 menetapkan bahwa
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang, artinya hal ini diserahkan kepada Presiden dan DPR untuk mengaturnya. Kemudian ayat 1 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Sekarang, apakah mungkin anggota DPR dipilih melalui pemilu sebagian dan diangkat sebagian? Tentu hal ini bisa saja terjadi selama Presiden dan DPR menyetujui. Tetapi hal ini akan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang menghendaki seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilu. Sehubungan dengan itu, maka konstitusi memuat hal-hal yang pokok saja. Boleh next. Nah, kemudian ada nilai konstitusi. Yang pertama ada nilai normatif atau keharusan. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan menurut mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam lingkup hukum atau legal, namun juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian ada nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum berlaku namun tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu ditimbulkan oleh pasal-pasal yang tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada nilai semantik. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang untuk kepentingan penguasa saja dalam mobilisasi penguasa menggunakan itu memanfaatkan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Akan memaparkan mengenai perubahan konstitusi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Menurut Taib, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu perubahan konstitusi dari Undang-Undang 1945 menjadi Konstitusi RIS tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950 dan perubahan dari Konstitusi RIS menjadi UUDS tahun 1950, lebih tepatnya tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, serta dari UUDS tahun 1950 kembali menjadi UUD 1945 yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. Lalu selanjutnya, untuk menentukan apakah sesuatu konstitusi bersifat fleksibel atau rigid dapat dipakai beberapa ukuran. Sebagai berikut. Yang pertama, ada cara merubah konstitusi. Konstitusi yang menetapkan syarat perubahan dengan cara-cara yang istimewa seperti perubahan itu harus memenuhi persetujuan pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal konstitusi. Syaratnya itu cukup berat, maka konstitusi ini bersifat rigid. Negara-negara yang memiliki konstitusi yang bersifat fleksibel adalah New Zealand, Inggris, yang konstitusinya tidak tertulis. Sedangkan konstitusi yang sifatnya rigid adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss. Lalu yang kedua, apakah konstitusi itu mudah atau tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Yang menentukan perlu tidaknya konstitusi itu dirubah atau tidak tergantung pada kekuatan politik yang sedang berkuasa. Sebab bagaimanapun rigidnya suatu konstitusi, kalau kekuatan politik yang berkuasa menghendaki perubahan, maka konstitusi itu pasti berubah. Tetapi sebaliknya, walaupun konstitusi itu mudah dirubah, namun kekuatan politik yang sedang berkuasa tidak mau berubah, konstitusi itu tetap tidak akan berubah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya kepada rekan saya yang akan menyampaikan materi terakhir, kepadanya saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Undang-Undang Dasar di Indonesia. Boleh tolong di slide? Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang juga dikenal dengan nama Dokuritsu Zumicho Sakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dengan jumlah anggota berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan juga Sunda Kecil. Boleh tolong di slide? BPUPKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum sebagai pelaksanaan kenegaraan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 berawal dari Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tepat 1 hari setelah kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbinkai. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, Rechtsstaat etat Detroit, tentu saja eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga pada akhirnya dapat diterima atau acceptable sebagai landasan hukum juridische Gelding bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945, serta menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mengenai sesi tanya jawab akan disampaikan oleh kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.